Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya anak-anak? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Dipimpin Ketua Kelas Raihan. Aida Zahra, Amelia, Adi Miftahul, Afifah, Acel, Alif, Anggara, Aprilia, Atika Bilkis, Chelsea Anggun, Melisa, Nabila Nur Aziza, Nasya, Raihan, Syahrul, hadir semua ya. Baiklah, sekalian berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi
Coding dan KA itu bisa dua macam. Ada yang menggunakan plug dan unplug. Terus yang menggunakan plug itu harus memakai komputer ya. Sedangkan unplug iya tidak menggunakan internet. Jadi masih ingat kan anak-anak? Masih ya. Minggu ini kita akan belajar modul 2 ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan KA. Kalau kemarin belajar tentang pengertian apa itu coding, sekarang belajar sebagai dasar codingnya. Berpikir komputasional ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami konsep dasar algoritma dan AI sederhana, menyusun kode untuk menyelesaikan labirin secara otomatis, melatih problem solving dan logical thinking, dan berpikir komputasional. Ini tujuan kita hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Iya, berpikir secara logis untuk menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip berpikir secara logis atau berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama namanya dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Ya. Yang kedua pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Mengidentifikasi pola dan kesamaan dalam masalah untuk membantu menemukan solusinya. Yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan masalah. Yang keempat algoritma itu penyusunan prosedur secara sistematis. Ya. Kalian bisa lihat video di depan. Ini adalah contoh coding unplug ya. Kita nih, tadi adalah labirin yang akan kita selesaikan keluarnya dari titik awalnya di sini ya. Di sini seperti yang kita pelajari kemarin, nanti sampai keluarnya ini prosesnya dan keluarnya di titik ini ya. Itu menggunakan tanda panah ya. Tanda panah ini bisa maju, kan kemarin di sini maju gitu kan, terus ke kanan, maju, belok kiri gitu. Udah bisa? Bisa. Kalau sudah bisa, ibu bagi LKPD. Diselesaikan ya. Kalau enggak berkelompok aja, satu kelompok satu. Jadi diselesaikan sampai selesai. Satu kelompok satu aja. Diselesaikan ya. Dari awal lihat. Jadi benar kalau salah kan namanya kelompok.
Iya, iya. Iya. Kalau salah dibenerin. Satu kelompok aja dikerjakan bareng-bareng, itu nanti selesai. Yuk, mana? Ya, mana? Kelompok loh, kelompok. Berpikir. Satu aja nanti selesai. Satu aja yang selesai. Satu aja, satu kelompok satu. Diselesaikan. Kalau salah dibenerin. Nanti ke satu kelompok maju satu anak ya, sambil membawa LKPD-nya yang satu, dua anak yang maju. Nanti praktek pakai ini. Udah selesai. Yang maju dua, yang satu ngasih arahan, yang satu yang melakukan. Abi, kelompokan aja, satu harus selesai satu. Ini udah selesai. Tulis kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Kelompok aja. Udah selesai? Udah. Nanti nunggu kawannya. Kalau selesai, kumpulkan. Kelompok 1 sama 3 udah selesai. Kelompok 3 udah selesai belum? Dibantu, biar cepat dibantu. Udah. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 1 tadi. Ini kelompok 3 ya? Ini hasil LKPD-nya sudah kalian kumpulkan. Ini untuk perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju dua anak. Ayo kelompok 1 maju. Ayo, satu. Enggak. Ayo Nabila. Chelsea, yo sampai cantik.
kiri, kanan maju, kanan maju, ke kiri. Kamu liatin ini. Maju, kiri, Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Kelompok 2. Kamu bilang ini maju gitu, belok kiri gitu, ya jangan cepet. Kamu ikutin itu, ikutin arahannya. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan. Itu tadi dari LKPD dan labirinnya ya yang sudah kalian selesaikan dengan arah-arahnya di situ. Pertama maju, terus belok kanan, terus maju, terus kiri, maju, terus belok kanan, maju, belok kanan, maju, terus udah bisa kan? Ya. Tepuk semangat. Tepuk 1.
jebakan, dan memutar papan secara hati-hati. Itu termasuk di komposisi. Terus yang kedua, algoritma. Berpikir secara algoritma, yaitu siswa perlu menyusun urutan gerakan, misalnya miring ke kanan, miring ke kiri, maju. Itu termasuk ke algoritmanya. Yang ketiga adalah pengenalan pola. Di situ pengenalan polanya anak mengenali bentuk-bentuk pola dinding labirin yang sering muncul dan mengenali jebakan-jebakannya. Yang keempat, abstraksi. Mereka mengabaikan detail yang tidak penting. Abstraksi ini mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada jalur rintangan. Kalau di kehidupan sehari-hari, apa tadi berpikir komputasional? Berpikir secara logis. Berpikir secara logis. Dekomposisi kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya umpamanya membersihkan rumah. Dekomposisinya membersihkan kamar, ya. Membersihkan kamar itu, dekomposisi ini membagi bagian kecil-kecil dulu, membagi bagian yang kecil-kecil dulu. Kemudian membersihkan rumah, sampai membersihkan kamar, terus mengelap kaca, menyapu, mengepel, dan membuang sampah. Itu termasuk dekomposisi kalau dalam kehidupan sehari-harinya. Ada pertanyaan dari? Udah mudeng semua? Berpikir secara algoritma tadi apa? Berpikir secara logis, ya. Kalau dekomposisi, apa tadi dekomposisi? Memecah bagian-bagian menjadi kecil. Kalau contohnya abstraksi dalam kehidupan sehari-hari, abstraksi tadi apa? Abstraksi mengabaikan hal yang tidak penting. Umpamanya kamu mau ini, abstraksi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa begini contohnya. Umpamanya alat-alat dapur itu ada wajan, panci, sotel, terus ada di situ umumnya ada kue. Nah, jadi kuenya ini nggak dipakai. Jadi yang ditulis alat-alat dapurnya. Abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Apa tadi coba yang bisa menyebutkan 4 prinsip berpikir komputasional? Kelompok 3. Dekomposisi, terus pengenalan pola, terus berpikir algoritma, terus abstraksi, ya. Ingat 4 prinsip berpikir komputasional ada 4. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu evaluasi. Kelompok 1. Kelompok 2. Di evaluasinya kalian isi ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diisi. Nanti kalian maju ya. Kita bahas nanti.
Dikasih nama. Dikasih nama. Sudah. Tulis ya. Diisi per kelompok. Ini kan tinggal tulis aja. Di komposisi. Ini tadi yang seperti yang Ibu terangkan. Diisi. Kasih nama ya. Soal dia. Satu kelompok satu yang maju. Itu kalau nggak kelihatan ada. Udah selesai. Udah selesai. Yang lain udah selesai belum? Ini udah? Kumpulkan. Yang mau dibaca? Kelompok 2 sudah? Belum? 4 belum juga.
Udah. Udah belum kelompok 2? Yuk, mana kelompok 2? Ini ya. Sekarang kelompok 1. Perwakilan yang ini dipresentasikan. Perwakilan. Apa soalnya untuk kelompok 1? Baca. Apakah yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apakah yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apa itu? Berpikir secara logis. Berpikir secara logis. Benar apa salah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Apa soal untuk kelompok 2 tadi? Sebutkan prinsip utama berpikir komputasional. Yang pertama, Dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. ya. Benar apa salah? Benar. Beri tepuk tangan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa soalnya untuk kelompok 3? Sebutkan contoh kegiatan dekomposisi membersihkan rumah. 1. Merapikan tempat tidur, merapikan spray, membersihkan buku, mengolah kaca, menyapu, merapikan barang, membuang sampah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ayo. Iya. Sebutkan contoh mengenali pola. Sebutkan contoh mengenali pola. Umpamanya apa polanya? Ini berangkat sekolah. Berangkat sekolah pukul 7.15. Selasa pukul 7.10. Rabu pukul 7.10. Kamis pukul 7.10. Jumat pukul 7.15. Jadi polanya pukul berapa? Ya, ini tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu tadi prinsip berpikir komputasional ada 4 kan ya. Sudah diberikan contoh-contohnya sama teman kalian. Udah paham belum ini? Berpikir komputasional adalah berpikir secara logis. Prinsipnya apa aja? Dekomposisi, berpikir algoritma, pengenalan pola, abstraksi. Kalau suruh memberikan contoh bisa kan? Bisa, alhamdulillah. Sekarang ibu akan menunjukkan ya pembelajaran coding yang tidak memakai internet, yaitu disebut juga dengan unplugged. Meskipun tanpa internet ya, permainan
pemrograman dengan menyusun langkah seperti maju, belok kanan, belok kiri. Terus siswa itu belajar bahwa setiap solusi membutuhkan urutan yang logis, pengujian dan perbaikan. Itu adalah inti dari pemrograman. Aktivitas ini menanamkan keterampilan berpikir secara komputasional ya, tanpa menggunakan perangkat. Bagaimana kegiatan hari ini? Menyenangkan? Siswa menjadi lebih aktif ya. Coding ini tidak selalu membutuhkan komputer ya. Jadi kita bisa belajar dengan metode unplugged. Untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar modul 3 nanti ya. Ini modul 2. Kalau yang kemarin modul 1 yang pengertian tentang KA dan coding itu. Kita tutup dengan ice breaking 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, selalu berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Kelimanya adalah tempat untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Tepuk semangat. Beri tepuk tangan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi nggak takut kan belajar coding? Ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan berdoa.